Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Her, Dalam subhanallah berkah her. dan lindungannya. Amin, amin, amin. Doa, Amin abi ya doa. rabbal alamin. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Bang Iksanuddin Nursi, pagi ini dari Hang Heng Hong dunia kita dengar juga di dalam negeri Hang Heng Hongnya juga tidak kelar-kelar ya. Pekan ini ada cerita rencana surat pemakzulan akankah dibacakan? Wallahu a'lam bishawab ini di DPR. Mungkin sebagai orang yang ahli tata negara, Anda ini orang serba bisa nampaknya bisa memberikan komentar tentang itu. Tapi dunia nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan Iran ketika akankah Selat Hormuz ditutup? Nah, bagaimana ini dampaknya dampaknya terhadap berbagai tempat di seluruh dunia. Sementara pergolakan terus terjadi di Palestina setelah UNRWA tidak boleh memberikan bantuan, ada lembaga humanitarian dengan label itu mereka memberikan antrian dan sebagian dikeker, meninggal puluhan orang setiap hari. Innalillah, luar biasa di jalur Gaza. Sementara dunia Arab sedang pusing menghadapi Iran dan Israel yang sedang hang heng hong. Apa kabar di Amerika? Nampaknya pergolakan terjadi, bukan hanya masalah Iran, masalah imigrasi, bergulir demo yang luar biasa hari berganti hari. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat di tengah gejolak nampaknya daya beli yang paling makin hancur di negeri kita ini? Silakan Bang, di antara isu-isu beredar Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Yang pertama kita bicara dulu Iran ini. Karena seperti kita bilang beberapa waktu lalu, bahkan minggu terakhir, kita menyebut perang dunia ketiga di depan mata. Perang dunia ketiga di depan mata, serangan Amerika pada Iran oleh Thomas Massie sendiri dianggap sebagai tidak konstitusional, lalu dia memperkuat perpecahan di dalam tubuh elit Amerika karena Trump telah berjudi dengan menyerang Iran. Lalu kita melihat di belakang ini yang tidak dibaca oleh banyak media, bahwa sesungguhnya serangan Amerika ke Iran pada hakikatnya karena pukulan perang dagang tidak berhasil dan memicu cara lain untuk tetap mempertahankan posisi dominasi Amerika. Nah, ini yang kita bahas yang terakhir ini. Jika kita baca dari berbagai kajian yang muncul di Amerika sendiri, tarif Trump itu membuat situasi Amerika makin terbelah. Dalam diskusi saya dengan mesin kecerdasan buatan, saya menyebut sebagai betapa Amerika sudah dalam posisi terpojok, dan itu disebabkan oleh satu kebijakan mereka sendiri yang sudah melampaui batas. Apa itu? Saya sebutnya sebagai materialisme, dan ternyata ChatGPT, DeepSeek dan berbagai lain menyebutnya sebagai materialisme radikal. Jadi mesin kecerdasan buatan sendiri gitu, itu ternyata menjawabnya dengan menyebut Amerika telah berada dalam posisi materialisme radikal, dan materialisme radikal itu ditandai dengan berbagai hal, tentang ukuran kesuksesan, tentang sikap hidup, tentang mengagungkan kebendaan gitu ya, memberhalakan kebendaan, memberhalakan jabatan, memberhalakan kekayaan,
memberhalakan kebebasan gitu. Semuanya dalam bentuk keberhalaan seperti itu. Ujungnya seperti yang disebut dalam Al-Quran sebagai cinta dunia, wahan. Nah, tetapi di belakang itu saya menyebut bahwa ini juga karena Amerika memperlakukan satu, tadinya ChatGPT mengatakan ini adalah dualisme Amerika karena saya menyerang dengan menyebut kenapa Amerika dibenarkan menyerang Irak sementara dan manusia sedunia diam gitu ya. Lalu Rusia menyerang Ukraina, semua manusia berpihak seolah-olah Rusia salah, padahal itu adalah tekanan NATO dan itu diakui sebagai tekanan NATO terhadap Rusia. Lalu sekarang manusia sedunia dianggap mau menyetujui atau kemudian bersetuju atas posisi serangan Amerika terhadap Iran. Padahal dalam konstruksi Amerika membela Israel itu membuktikan banyak hal. Gitu. Kecerdasan buatan menyebutnya itulah dualisme Amerika. Saya menyebut bukan dualisme, saya bilang itulah multiple suitable standard. Disitulah muncul kajian mereka dan ya, nah ini kan tergantung feedernya kan, tergantung siapa yang memasukkan data. Dari situ muncul perdebatan makin seru dan mereka mengakui ya betul. Dan tetapi paling tidak harus diakui menurut kecerdasan buatan ini. Tapi harus diakui bahwa Amerika memang punya kekuatan keluar secara global, gitu ya. Wah, ketika saya serang dengan dunia di dalam negerinya, mereka menyebut, tapi rentan secara sosial ke dalam. Kemudian saya membuktikan, ya, kerentanan ke dalam itu dibuktikan dengan rendahnya modal sosial yang terdiri atas. Nah, ternyata apa rujukannya? Tahu rujukannya apa? Rujukannya radu silaturahim. Oh gitu. Jadi referensi yang diambil oleh ChatGPT itu radu silaturahim. Wah begini, wah radu silaturahim. Jadi ada 3 radu silaturahim yang jadi rujukan si ChatGPT. Ketika saya mengutip, nggak bisa karena statusnya begini, itu kutipannya langsung begitu. Artinya sesungguhnya mereka mengakui bahwa situasi mereka yang kokoh keluar gitu ya, dengan kekuatan B2, dengan kekuatan bom yang kemarin menyerang bunker Iran, yang katanya mampu menghancurkan itu ke dalam dan sukses sementara Iran ngebantah gitu. Dan menariknya radiasi tidak kemana-mana gitu kan, karena kedalaman bunker sampai 150 meter gitu kan. 150 meter. Jadi dan ini jauh lebih dalam dari apa terowongan yang di Libanon juga. Iya. Jadi luar biasa gitu Pak ininya. Nah, di situ kalimat penting yang muncul dari mereka sendiri gitu, dari perdebatan itu, baik Amerika maupun Israel telah kehilangan dukungan moral global. Dahsyatnya. Jadi ini kecerdasan buatan dari perdebatan yang kita desak mereka kan tergantung, sekali lagi mereka mengumpulkan data tergantung apakah datanya juga mutakhir atau tidak mutakhir, tergantung siapa feedernya. Misalnya begini, selain saya mendesak habis-habisan, akhirnya si feedernya menjawab dengan kehilangan dukungan moral global gitu ya. Akhirnya sesungguhnya seluruh serangan ini terhadap Iran itu hanya menguntungkan Amerika. Karena Amerika menguasai pasar pangan, Amerika menguasai pasar logam mulia, Amerika menguasai pasar energi, Amerika menguasai pasar uang. Mereka bilang, ya karena Amerika menentukan itulah maka dampak dari perang ini sesungguhnya bagi Amerika cuma satu masalahnya gitu. Menarik dari segi ekonomi, bahwa perekonomian yang Amerika nggak akan menurun, bahkan dia bisa memainkan harga. Nah begitu disebut memainkan harga itu, saya menyerang, iya disinilah sesungguhnya Amerika sedang menyerang Cina melalui Iran, sekaligus menyerang Iran dan Cina. Kenapa? Karena berarti pasokan energi dari Iran ke Cina, karena seluruh ekspor, hampir seluruh 91%, data saya, 91% ekspor minyak Iran itu ke Cina, dan kemudian Cina juga berarti jalurnya terpukul,
jika Selat Hormuz tertutup gitu dan mereka mau masuk barang-barang ke Timur Tengah, maka sesungguhnya dipukul adalah Iran dan China. Jadi dapat dua dia sekali. Makanya saya menyebutnya sekali memukul 5 pulau terlampaui. Jadi Amerika menyerang Iran itu karena hendak melampaui 5 hal. Dia memperingatkan Rusia, dia memperingatkan China, dia kemudian mengganggu kekuatan-kekuatan ekonomi yang berada di luar sekutunya. Dia mengingatkan Uni Eropa jangan sembarangan memainkan NATO dan tunduklah pada kehendak NATO, pada kehendak pimpinan Amerika, gitu ya. Yang berikutnya, dan dia memerintahkan kepada masyarakat Asia Timur, tepatnya Asia Tenggara, jangan coba-coba berpihak kepada China dan Rusia karena kami adalah penguasa dunia. Gitu kurang lebih pesannya. Industrialisasi perang juga ya, begitu. Pada saat yang sama katanya saya serang lagi. Ya, tapi Amerika industri pertahanan dan IT-nya tergantung pada mineral rare earth-nya China. Mereka mengakui. Di sini rentannya katanya. Suka tidak suka katanya. Amerika tergantung pada. jadi kita nggak bisa ngelihat perang ini sekedar membuktikan sesuatu yang tidak terbukti. Seperti juga tudingan Amerika terhadap Iran adalah Iran telah memperkaya uranium sehingga cenderung mempunyai senjata nuklir. Tudingannya begitu. Terakhir mereka sampai memiliki 469 kg uranium yang menurut berbagai ahli akan membuka peluang Iran mempunyai 9 sampai dengan 10 hulu ledak nuklir. Bahkan kalangan lain menyebut sebagai 20 sampai dengan 21 hulu ledak nuklir hanya dalam hitungan waktu singkat. Karena pengayaan uranium yang sudah sedemikian rupa. Gitu ya. Nah, tetapi menurut laporan Badan Energi Atom Internasional 31 Mei 2025, tudingan itu tidak terbukti. Menarik kan? Menarik kan? Jadi apa argumennya kalau Badan Energi Atom Internasional menunjukkan bahwa senjata nuklir tidak terbukti, pengayaan uranium tidak mengarah kepada posisi itu, gitu. Tapi Amerika tetap menyerang. Tadi alasan saya. Amerika kalah di kebijakannya, lalu mereka melakukan perang. Muncul tesis yang pernah saya bilang, perang untuk damai untuk perang. Maka begitu Amerika menyerang Iran, pernyataan berikutnya dari Donald Trump adalah saatnya untuk damai. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Macam lagu. Iya, kalimatnya begitu kan. Saat waktunya untuk berdamai. Jadi itu kelihatan. Perang untuk damai, damai untuk perang. Perang untuk ekonomi. Jadi terbukti tesis yang pernah kita bangun berkali-kali berhasil. Lagi-lagi terbukti. Gitu. Dan, bagaimana kita ngelihatnya gitu. Nah, sekarang kita lihat. Apa dampaknya jika perang berkepanjangan? Let's say ada menyebut ini paling tidak berjalan 3 bulan. Nah, di sini semua negara berkembang yang masuk dalam klasifikasi apakah menengah atas atau menengah bawah itu akan terkena dampak. Dan mereka akan tidak bisa mengendalikan harga-harga gitu. Jadi harga pangan, harga energi, harga mata uang gitu ya. Itu akan terkena semua gitu. Nah, kalau sudah hajat hidup orang banyak terkena semua harga-harga rusak. Keseimbangan harga umum gitu ya. General pricing gitu, harga umum, keseimbangan harga, general equilibrium dalam bahasa ekonominya. Harga-harga umum terganggu. Nah, disitulah negara yang tidak punya mitigasi resiko atas posisi seperti ini, atau negara yang tidak punya basis cukup kuat pada cadangan devisanya, gitu ya, pada kekuatan cadangan devisa, karena kan mengganggu ekspor impor, itu akan kemudian kesulitan. Di sini muncul kajian yang seperti kita bilang minggu lalu. Terbayangkankah oleh kita satu negara yang diembargo selama 46 tahun, dan kita selalu menyebut, Iran selalu menyebut embargo itu adalah karunia, your embargo our blessing, kan gitu kan kalimatnya. Nah, itu ternyata menghasilkan kekuatan dahsyat luar biasa. Di sini sejarah panjangnya namanya Persia. Jadi ya, kalau sementara Amerika 250 tahun, Persia bukan 250 tahun. Persia bukan, Persia Romawi itu bukan.
kalau kita baca Al-Quran kan kelihatan di situ bagaimana pertarungan Persia sama Romawi gitu, dan bagaimana Persia demikian punya kekuatan luar biasa dalam peperangan itu gitu. Nah, dalam riwayat 46 tahun di embargo gitu, ternyata dia tidak seperti sebuah negara yang terbuka selama hampir, sorry nih, harus kita bilang, selama hampir 58 tahun gitu ya, 57 tahun gitu. Yang hasilnya malah kemudian pendidikannya rendah, IQ-nya rendah, dan tidak punya daya tahan. Siapa itu? Indonesia. Konoha. Ya, itu hitung dari penyerahan kemerdekaan beneran ya, begitu ya. Betul. Kita hitung, let's say kita sebut dari era Orde Baru deh. Nggak usah kita sebut dari mulai RIS gitu ya. Tapi paling tidak kita sebut dari mulai sebut dari Orde Baru. Dan hasilnya begini gitu. Mereka yang selama 2 dekade dihajar habis dari tahun 79 gitu ya. Hingga sekarang, ternyata mereka bisa bikin drone, mereka bisa bikin rudal. Mereka bisa hidup dengan tentram gitu ya. Mereka tetap bisa bertransaksi. Mereka tetap bisa menunjukkan harkat martabatnya. Mereka bisa menunjukkan perlawanan terhadap penindasan. Kan itu bukan cuma sekedar bertahan, tapi perlawanan terhadap penindasan. Mereka bisa tampil dan pengorbanan terhadap kesederhanaan hidup di sana yang memang luar biasa. Mobil Peugeot tua masih warawiri di sana, begitu kan? Ya, antum kan baru berkunjung ke sana jadi ngelihat. Kata yang berkunjung ke sana begitu. Mobilnya tua, orangnya keras-keras katanya gitu. Artinya, enggak, saya juga pernah ketemu mereka dalam posisi beribadah di tanah suci gitu ya. Betul. Iya, saya pernah ketemu juga mereka, dan luar biasa memang karakternya mereka punya gitu. Ada daya tahan yang terbentuk karena ditekan habis-habisan selama 5 dekade. Dan ternyata buahnya luar biasa. Jadi saya bisa merasakan memang. Jadi ketika kita memang dalam titik terendah ditekan habis-habisan, dalam titik terlemah ditekan habis-habisan, dan kita berjuang bertahan mengatasi kelemahan itu, memang hasilnya luar biasa. Itu hukum alam ternyata. Ya. Itu sunatullah. Dan memelihara literasi bangsa itu luar biasa. Kita ini kan literasi bangsa tadi, kita. Kalau literasi karena tadi sejarah panjang peradaban yang mereka bangun, dia bukan seabad 2 abad gitu. Jadi kalau Cina punya 5 abad gitu ya sejarahnya, Iran lebih dari 5 abad. Iran saya kira sudah sampai pada 7 abadan dia. Nah, ini mungkin yang dalam eskatologi Islam bisa jadi di sini pertarungan memang akan pertarungan yang jauh lebih besar kalau pakai eskatologi. Itu makanya saya menyebut nih perang dunia depan mata, karena saya menggunakan eskatologi Islam. Jadi artinya sesungguhnya kalau kita ngelihat dari berbagai referensi yang saya punya gitu ya, lalu kemudian perdebatan saya dengan kecerdasan buatan gitu. Kita kan bukan cuma sekedar bertanya, kita menyerang. Karena dengan menyerang mereka akan misalnya dengan menyebut soal apa dampaknya bagi emas misalnya. Beberapa data yang yang muncul dari AI tidak akurat. Saya menyebut data Anda tidak akurat. Bagaimana mungkin saya bisa percaya? Kaget dia, Anda jawab macam-macam. Anda jawabnya hanya membela pada cara berpikir barat. Itu mereka juga ngebales gitu. Dan mereka ngakuin Anda benar. Jadi kalau kita menyerang habis-habisan, dia ngakuin gitu. Nah, artinya sesungguhnya ketika kita punya referensi dalam, kita bisa menyerang cara-cara berpikir mereka, dan kita menunjukkan pola pikir yang saya bilang pola pikir Al-Quran gitu ya. Kita berada di atas mereka. Nah, ini yang saya menyebut betapa berkali-kali, mungkin lebih dari puluhan kali berhasil. Pentingnya pendidikan diperbaiki. Jadi dari cerita tentang peristiwa yang disebut oleh. Tapi literasi pendidikan banyak yang beli ijazah, ini kan jadi pusing gitu ini kan. Nah, itu bukan cuma sekedar tragedi. Betapa ironinya negeri ini gitu loh. Nah, itu bagian dari cerita materialisme radikal. Tapi materialisme radikalnya itu buruk, bukan materialisme radikal yang positif. Amerika itu materialisme radikalnya sampai sedemikian rupa menunjukkan, Masya Allah. Kalau kita kan materialisme radikalnya buruk karena pemalsuan macam-macam kayak gitu. Kelasnya rendah gitu loh. Bukan materialisme kelas tinggi gitu loh. Sama-sama radikal.
Karena berani memalsukan ijazah, memalsukan jabatan, memalsukan macam-macam gitu ya, memalsukan pendidikan, memalsukan aspirasi, memalsukan keterwakilan, memalsukan keterpilihan gitu loh. Itu rendah serendah itu gitu loh ceritanya yang terjadi di Indonesia. Sementara Iran kita lihat begitu. Nah, artinya sesungguhnya kalau kita lihat kita sebagai mayoritas Muslim, tidak salah kalau kita sudah disebut oleh seorang ulama internasional sebagai negara Muslim terbesar yang sekuler. Kan ketuhanan yang Maha Esa, Bang. Ini kan ada konstitusi. Iya. Itu tadi karena pendidikannya sudah sampai pada posisi sekuler. Iya. Jadi kita adalah negara Muslim terbesar yang sekuler. Nah, itu kan ngeri itu. Kita negara Islam terbesar tapi kemudian sekuler. Masya Allah. Artinya apa? Berhasil kita diterjang pendidikan kita. Nah, ketika kita memperoleh gambaran bahwa dunia sosial kita dihajar di dalam dunia pendidikan, saya mundur ke belakang pada sekitar posisi ketika Amerika datang ke Indonesia mengajarkan format-format pendidikan pada tahun 56. Yang terjadi pertukaran mahasiswa. Yang diundang 2 mahasiswa terkenal. Yang namanya Sujatmoko dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Saya teringat di situ gitu. Jadi kalau kemudian saya dikirim WA oleh Mbak Uni katanya. Wah, sekarang serba Sumitro katanya. Sumitro Institute, Sumitro ini. Ya terserahlah. Saya nggak respon. Tapi silahkan baca baik-baik sejarah bagaimana negeri ini. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu, cuma saya mengatakan, mari kita benahi pendidikan. Ini pembelajaran mahal yang kita dapat. Jadi sesungguhnya bagi kalangan ulama, kiai, ulama, ustadz, ustazah, siapapun dia, atau bagi profesor doktor, kasus Iran yang diserang habis-habisan oleh Amerika adalah bukti betapa kita telah gagal total. Indonesia telah gagal total dalam pendidikan. Mereka yang ditekan habis-habisan selama 5 dekade berhasil menunjukkan perlawanan terhadap materialisme radikal. Sementara kita yang terbuka habis-habisan gitu ya, sehingga disebut sebagai Muslim sekuler gitu ya, itu gagal menunjukkan harkat martabat. Kita berbondong-bondong melakukan ibadah, tapi kita kemudian gagal dalam muamalah. Kan gitu kalau melihat akhirnya kalau kita ngambil begitu gitu. Nah, buktinya tadi kemiskinan makin merebak, PHK makin terus bergelombang, nggak karu-karuan. Daya beli makin ambruk. Itu kan berarti kegagalan zakat, kegagalan wakaf, kegagalan infak, kegagalan sedekah. Kenapa? Karena kita setuju diam-diam tidak bisa ngelawan negara yang menerapkan negara riba, gitu. Jadi dari mulai negara sampai dengan individu ke bawah itu diam. Ya Allah dan Rasulnya akan memerangi. Nah itu kalau kita dalam konstruksi ekonomi, dalam konstruksi sosial, ya sudah. Kita berantakan modal sosial kita. Kita habis diadu domba nggak karu-karuan. Dengan istilah radikal, ekstremis, garis keras, wasatan, macam-macam gitu. Diserang habis-habisan. Tanpa ada yang bisa menunjukkan bahwa kita punya harkat martabat membela apa yang disebut oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh. Jadi ada yang mendalam, mengakar dan betul-betul terstruktur kesalahan yang kita punya. Dia bukan sekedar masif, dia bukan cuma sekedar terstruktur, tapi mendalam dan mengakar gitu. Nah untuk ngebongkar memang harus. Jadi kalau ada orang sekarang bilang kita harus revolusi politik, kita harus revolusi sosial, saya lebih fokus lagi. Ini orang nggak bisa enggak. Kita harus melakukan revolusi pendidikan kalau kayak gini. Kan orang sampai membandingkan IQ. Bagaimana IQ Iran ternyata di atas Israel gitu. Yang ternyata Israel yang kayak gitu IQ-nya masih kalah. Oke. IQ bisa menjadi salah satu ukuran tingkat kecerdasan. Walaupun itu bukan satu-satunya. Karena masih ada emotional quotient, masih ada spiritual quotient gitu ya. Buat saya keterpaduan tiga-tiganya menjadi kata penting karena aqdun biqalbi ikrar bilisan amalan bil arkan. Jadi kalau ada orang cuma bicara emosional, spiritual, harus dilengkapi dengan ya intelektual, intelijen, gitu ya. Tapi kalau ada orang bicaranya intelligent quotient, dia harus dilengkapi dengan emosional dan spiritual. Kenapa? Karena dia bicaranya utuh. Aqdun biqalbi ikrar bilisan amalan bil arkan. Nah, muatannya adalah la tusyrik billah. Muatannya adalah amantu billah bil yaumil akhir. Muatannya adalah bagaimana Anda menjadi kuntum khairu ummat.
gitu. Hmm. Tapi sekaligus amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya juga ada. Maka jadi untuk bisa nahi mungkar, ya kita kan tidak punya nuklir katanya. Maka kita mesti belajar nuklir pada Rusia. Kita kan nggak punya rudal kayak gitu posisinya gitu ya. Oke. Apa perang Badar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kekuatan 1-3. Pada perang Khaybar 1-10. Itu. Coba bayangkan itu gitu. Iman yang nah di situ kemudian saya mencatat dengan segera ketika salah satu rudalnya Iran itu bertuliskan Al-Anfal 17. Iya. Yang kita bahas minggu lalu gitu. Nah, dari sini dampaknya itu panjang. Itu yang saya bilang kalau yang namanya sudah perang, dia sesungguhnya sudah melibatkan berbagai unsur perekonomian. Dia mengakibatkan unsur politik, unsur sosial, melibatkan berbagai emosi. Nah, inilah bentuk asymmetric war. Inilah bentuk proxy war, inilah bentuk military war yang dia merupakan dalam bahasa intelektualnya sekarang disebut sebagai hybrid war. Dan ketika Trump sudah menyatakan melakukan serangan terhadap Iran, dia sudah dalam posisi totality war. Nah, ketika namanya Rusia menyatakan siap membantu Putin dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran siap membantu, maka bukan mustahil eskalasi perang meningkat. Maka orang bilang, eskalasi nggak bisa. Karena Iran tidak mungkin menyerah. Kalau begitu Iran menyerah, Iran akan habis makna harkat martabatnya selama bertahan. Tidak mungkin. Makanya kemudian Khamenei langsung menyatakan perlawanan. Jadi tidak mungkin menyerah. Itu nunjukin karakternya kayak gitu. Kita sudah menyatakan bahwa ada hal yang tidak fair. Kenapa India dan Israel diperkenankan mempunyai nuklir, sementara Libya, Irak, dan Iran tidak boleh, gitu. Kalau dalam soal senjata nuklirnya. Nah, saya kira pembelajaran bagi kita gitu ya, ketika kita saksikan Gaza seperti itu juga, kan bukti bahwa memang ada penjahat kemanusiaan. Luar biasa. Memang ada pidana peperangan. Kayak ada... Sama seperti yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Amerika sendiri. Tidak ada hak bagi Amerika untuk campur tangan, kecuali memang punya kepentingan untuk mengatasi kegagalan kebijakan tarifnya. Gitu. Dan pada saat yang sama, kalau pakai data yang ada gitu ya, sikap Trump memunculkan bukan lagi sekedar kebencian di antara Demokrat dan Republik, tapi memunculkan permusuhan. Itu yang saya sebut sebagai betapa sesungguhnya demokrasi liberal itu menciptakan bangsa terbelah. Itulah buku saya 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, gitu loh. Jadi kalau kita menyaksikan situasi begini, yang menarik adalah kenapa kita tidak serta-merta menunjuk bahwa kita harus berubah nih, dan tidak ada keberanian untuk berubah, gitu loh. Semuanya kelihatan business as usual. Yang ada cuma kemudian persoalan-persoalan, itu saya harus bilang, sibuk di persoalan. Ya kalau tidak mau dibilang soal jaket, soal baju deh. Kalau mau dibilang soal baju, soal jaket, ya soal pakaian dalam deh gitu. Tapi tidak persoalan bagaimana sesungguhnya. Bukan sesuatu yang esensial gitu loh. Gimana pendidikan untuk menentukan laptop aja masih gontok-gontokan dibarengi dengan ada udang di balik batu kan yang sekarang menjadi kasus di Departemen Pendidikan. Nah, itu kan menjadi sebuah literasi yang luar biasa negeri ini tentang pendidikannya, Bang. Nah, itu yang bukti ya. Saya menyebut pada seorang pengusaha di Indonesia yang menguasai mineral rare earth. Sesungguhnya Indonesia punya segalanya. Punya segalanya. Yang nggak punya cuma kurma, kan nggak bisa ditanam. Gitu. Tapi ada lagi yang lebih kejujuran itu yang paling penting. Selain kejujuran, ketidakpunyaan. Itu tadi. Tidak punya harga diri untuk menunjukkan harkat martabat. Nggak punya tuh harga diri. Dan dalam perang tarif kemarin kelihatan kan kita kayak apa. Sementara Xi Jinping tetap bertahan, sementara negara-negara, loh kita ini punya segalanya loh. Kenapa nggak kemudian utang besar itu kita jadikan suatu bentuk di mana kita punya posisi tawar? Kan kalau dalam banking, too big to fail kan? Rumusnya too big to fail. Oke, kita balik sekarang.
kita utang kita besar, kita bilang gagal. Tahu nggak? Saya jadi nyampein nih. Saya sampai membandingkan bagaimana kekayaan-kekayaan mendasar di 10 negara terbesar dalam kerjaan saya kemarin gitu ya. Dalam melihat peperangan ini, siapa sesungguhnya yang punya daya tahan? Saya analisis dari mulai sumber daya, produksi dan distribusi gitu ya. Indonesia punya ternyata. Indonesia punya. Tapi kenapa kemudian nggak bisa gitu loh? Masya Allah. Lah, kalau sampai di sini, oh betul. Ternyata betul problem di kualitas sumber daya manusianya. Kalimat Mukhtar, dalam hal ini kualitas Bang, apakah kalimat elitnya gitu. Mukhtar Lubis itu apakah kalimat Mukhtar Lubis tentang manusia Indonesia yang disampaikan 1977 itu masih ada sampai sekarang? Kalimat beliau yang merebak secara meluas bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat munafik, ya lemah wataknya. Itu kan kalimat yang sebenarnya kalau dibilang lemah wataknya enggak. Karena banyak masyarakat Indonesia berani tampil misalnya ke Palestina untuk mendukung Palestina. Berani untuk itu gitu. Lemah watak buktinya Mercy gitu ya. Masih berani di sana, ada punya nyali. Jadi enggak sebenarnya. Nah, bayangkan kalau kita watak-watak yang punya modal kayak gitu, itu tampil dalam mereka pembentukan karakter bangsa gitu. Waduh, subhanallah. Ya, kalau kata produk ini salah sampel lah begitu Bang. Betul. Nah, jadi kalau kita mau bilang kenapa munafik, itu tadi karena pendidikannya berhasil menggeser bahwa kehidupan itu diukur oleh suksesnya pada jabatan, suksesnya pada kebendaan, suksesnya pada kebebasan, gitu. Tampilnya diukurnya begitu, suksesnya pada gelar-gelar kefeudalan, gitu. Sehingga merasa tinggi kalau bisa dihormati karena jabatan, kekayaan dan kekuasaan, gitu. Padahal begitu setelah berkuasa terhina begitu kan kacau. Seperti coba bongkar semuanya dialog Selasa itu yang sudah berlangsung selama sekian tahun, konsistensinya kayak apa, bongkar aja nggak apa-apa, nggak kepada pendengar Rasil gitu ya, pada penonton Rasil TV, bongkar aja di mana inkonsistensi kita gitu, coba kita lihat. 4, 5, ada nggak gitu? Dan itu kelihatan gitu bahwa apa yang kita sampaikan, karena memang rujukannya adalah Al-Quran, itu menjadi kenyataan gitu. Pembicaranya punya 6 gelar tapi nggak pernah dipakai ya gelarnya gitu. Dan orang menyebut saya kan cuma sekedar nama saya tidak punya keberatan, nggak apa-apa, biasa aja gitu. Jadi kalau kita misalnya ngelihat situasi begini gitu ya, situasi masyarakat ini begini, dan kemudian kita yang mengerti Islam, maka pertanyaan besarnya menjadi begini, adakah kita menggunakan strategi Iqra untuk mendidik anak bangsa gitu? Ke pesantren sama, adakah kita menggunakan strategi Iqra untuk mendidik anak santri gitu loh? Strategi Iqra atau bukan strategi membaca? bukan sekedar strategi, bukan sekedar itu gitu. Nah, itu yang kita lihat. Nah, sekarang kita ambil, kalau begitu akankah Trump sukses mengatasi? Nah, di situ Trump menyebut Thomas Massie dari Republik gitu ya, menyebut sebagai itu kebodohan yang menjengkelkan. Karena Thomas Massie menyatakan Trump sudah tidak konstitusional dan berpeluang dimakzulkan, padahal sama-sama dari Republik gitu. Demokrat kata-katanya lebih dasar lagi, sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh Kongres, apakah memang Trump memerlukan persetujuan Kongres atau tidak gitu. Nah, ini mereka baliknya lagi dalam perdebatan konstitusi. Nah, kalau sudah begini gitu ya, saat yang sama kita lihat Elon Musk malah berinvestasi ke Cina, kan dahsyat kan? ini sebuah fenomena. Di tengah yang namanya Trump mengambil investasi dari UAE, Saudi, dari Arab Saudi gitu kan. Sekarang si Elon Musk enggak, gue tetap aja ngebangun di Cina. Ini kan ada sesuatu yang menarik. Sementara gitu. Saudinya juga investasi di Cina dibanding di Konoha, kan bingung kan? Iya. Nah, itu dunia yang demikian rupa gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah soal bagaimana satu bangsa, satu negara berusaha mempertahankan harkat martabatnya, bukan lagi pada sekedar pada apa yang disebut dengan
pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Wah, gitu. Jadi mereka tidak Iran tidak dalam konstruksi pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Dahsyat kan? Iya. Tapi bisa begitu. Itu gimana tuh? Masya Allah. Kan ada orang bilang, kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan inclusive growth, dengan pertumbuhan berkualitas. Iran nggak pernah bicara soal inclusive growth. Iran tidak pernah bicara soal pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Tapi dia bisa menimbulkan kepercayaan kalau dalam satu dialog, yang muncul gitu ya. Dahsyat, Memang Bang. sebelum perang, Kepercayaan kepemimpinan ketika kemarin 3 orang dipilih oleh Ali Khamenei, anaknya Mujtaba ini tidak termasuk. Ini kan sebuah penghindaran terhadap nepotisme yang luar biasa dengan sistem Walatul Faqih ini, begitu, Bang. BBC bahkan membahas tentang anak-anak Ali Khamenei. Ada 6 anak Ali Khamenei, 4 lelaki, 2 perempuan. Gitu. Cuma anaknya yang kedua yang masuk dalam politik, tapi itu pun tidak menggunakan kekuatan pengaruh bapaknya. Gitu. Sampai kayak gitu. Itu dibahas oleh BBC untuk menunjuk apakah terjadi nepotisme apa enggak. Gitu. Itu kan menarik gitu sampai ya cara Barat kan dalam rangka menyerang, dia akan ambil semua sisi. Dia akan semua lini, pokoknya dia serang habis-habisan gitu. Itu cara Barat gitu. Sementara dia kalau diserang dari semua lini, dia bertahan dengan multiple suitable standard gitu. Nah, sekarang kalau kita ngelihat gitu ya pembelajaran Iran yang kayak gitu dengan model, saya ngambil positifnya, bukan saya mau mengambil sesuatu. Dicap lagi. Saya mengambil makna positif dari Anda kebayangkan 50 tahun. Saya sendiri nggak ditutup itu minggu lalu ketika saya bilang ini 46 tahun loh Iran ditekan kayak gini, sepekan lalu kita bicara kayak gitu, tapi Iran bisa begini. Ini ada sesuatu yang luar biasa dan tidak mungkin sesuatu yang luar biasa itu karena manusia. Nah, itulah muncul Al-Anfal 17 gitu jawabannya gitu. Bahwa ketakutan yang muncul di dalam hati musuh gitu ya, kegusaran, kegelisahan dan kemampuan membunuh musuh itu bukan karena kau, tapi karena aku. Masya Allah, apa artinya? Artinya dihilangkan subjektivitas kita sebagai manusia, dihilangkan subjektivitas kita sebagai individu, dihilangkan subjektivitas kita sebagai sebuah bangsa. Tapi diajarkan kita objektif untuk menjunjung ajaran. Itu arti Al-Anfal 17. Lengkapnya begini, Bang, saya bacakan aja nih, Bang, biar pendengar juga paham. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan orang-orang kafir dan memberikan cobaan yang baik kepada orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Ada literasi setiap tindakan. Begitu. Coba ambil diksi-diksinya, membunuh, melempar, terus kita kaji dalam-dalam, terus kemudian Allah lah yang menentukan. Nah, di situ coba kita tarik ayat itu secara dalam analisis. Ini tadabur saya, ini salah satu metode tadabur saya, misalnya bagaimana diksi, narasi, argumentasi, analisis, bukti, konsistensi, salah satu tadabur saya begitu gitu ya. Nah, kalau kita ambil Al-Anfal dengan model tadabur, ada saya punya 8 lagi model tadabur gitu ya. Salah satunya adalah tadi model tadabur, diksi, narasi, argumentasi, analisis, bukti dan konsistensi. Itu kelihatan gitu, Masya Allah, luar biasa gitu kalau ngambil di situ. Nah, terakhir karena kita sudah sampai waktunya, itu udah lewat nih 41. Sudah hampir waktunya gitu. Terakhir kita ngelihat. Kalau kita melihat bagaimana Indonesia mencoba mengambil sikap, maka seperti yang saya sampaikan ke berbagai kalangan, pentingnya kita menggunakan Pancasila sebagai upaya menegakkan perdamaian di dunia. Karena tidak ada ajaran dari manapun di dunia ini, kecuali memang menerapkan ajarannya yang kemudian terkonsentrasi pada Pancasila. Terformulasi pada Pancasila. Nah, itulah dasar sila Bandung. Sayangnya negara-negara non-blok tidak punya posisi tawar terhadap kekuatan. NATO yang tegas-tegas menyatakan kenaikan anggaran yang sampai 5%.
3,5% untuk persenjataan, 1,5% untuk infrastruktur dan keamanan cyber misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa NATO sedang mempertahankan posisi dominasi. Kalau NATO sedang mempertahankan dominasi, itu berarti core-nya G7. Kalau G7 menjadi itu berarti Amerika. Kan begitu melihatnya. Makanya Trump memaksakan soal 5%. Makanya Pete Hegseth sampai ngomong kayak gitu. Makanya kemudian diaminkan oleh Mark Rutte sebagai sekjen NATO. Lagi-lagi, kalau kita ngambil lihatnya begitu, gitu, sebagai penutup gitu ya, kekuatan persenjataan militer, belajar dari Badar dan Khaybar, bukanlah satu-satunya. Penting tapi bukan satu-satunya. Maka konsep pertahanan rakyat semesta itu menjadi penting bagi Indonesia untuk ditegakkan. Ada konsep itu di sini ya, Masya Allah. Luar biasa. Panjang nih kalau kita mau bahas nih dengan pembelanjaan di situ alat-alat kita perang. ambil esensi rakyat semesta itu. Bukan rakyat semesta dalam pengertian fisiknya mestinya. Oh, luar Ulang, biasa. bukan rakyat semesta dalam pengertian fisik mestinya. Lagi-lagi, silakan mereka yang merasa cerdas, yang merasa hebat dalam dunia pertahanan, gitu ya, belajar atas situasi sekarang. Saya perhatikan ngomong belajar saya, belajar atas sekarang. Ya Anda boleh membenci saya karena saya mengutik-utik ilmu-ilmu Anda berkali-kali gitu ya. Gak apa-apa, saya suka-suka aja Anda benci gitu ya. Bersyukur saya bahkan dengan begitu saya makin terus meningkatkan ilmu saya gitu. Tetapi harus kita ketahui bahwa sekarang pengertian pertahanan rakyat semesta itu tidak lagi sekadar pada kondisi fisik. Fisik penting, tapi bukan satu-satunya. Itu, terima kasih. Nah, dalam Al-Quran sama. Bagaimana menjadi Khairul Bariyah itu sesungguhnya didasarkan pada yang namanya kemampuan memberi. Disitulah perbedaan antara sedekah sama riba. Disitulah perbedaan infak sama riba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.